ronda kali ini hari Jumat malam Sabtu, di banyak kedatangan tamu istimewa, yaitu anak-anak, dimana dari anak dari sekolahan Immanuel juga tadi datang. Ini alhamdulillah anak-anak dari wilayah RT 7 juga mau datang nyambangin RT-nya untuk bincang-bincang, sekaligus saya memberikan sedikit pengalaman guna nasihat kepada anak-anak saya yang ada di wilayah RT 7 itu. Saya juga senang didatangi mereka, anak-anak, mau berbagi cerita permasalahan yang ada, karena merupakan tanggung jawab kita juga sebagai stakeholder ataupun pengurus RT di wilayah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh RT berapa, Pak? Baik, di sini saya ingin perkenalkan dulu kepada Marcel tentunya, bahwa saya ketua RT 7 RW 10 Kelurahan Kusuma. Maka seperti yang dipertanyakan tadi, di sini masih dalam ruang lingkup RT 7 RW 10. RT untuk 2001 sampai 2004 periodenya adalah saya sendiri, nama saya adalah Eri Kurniawan sebagai ketua RT 7 RW 10. Baiknya pertanyaan selanjutnya dikasih ke sini Iqbal. Silakan. Saya mau nanya, peristiwa yang terjadi yang memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa itu apa, Pak? Pertanyaan bagus sekali yang kita ketahui bersama nih, pada Marvel dan kawan-kawan, berangkat dari siapa diri kita ketika kita lahir, mempunyai orang tua siapa, kita ada di mana kita lahir. Tentunya tadi ketika kita lahir di Indonesia, maka kita harus mencintai Indonesia itu sendiri. Ketika di situ ada perbedaan, kita mencari persamaannya. Dulu Pak RT juga pernah menjadi pelajar, mempunyai teman banyak. Ada teman saya yang orang Buddha, Hindu, China, segala macam. Contohnya seperti contoh, ketika ada teman kita yang kesusahan, mungkin dipukul, dia kan merasakan sakit. Bagaimana dengan kita gitu kan? Nah, bagaimana dengan yang itu sendiri? Dia juga kalau dipukul kan sakit. Makanya cari persamaannya, ketika disakit, dipukul, maka kita akan sama-sama terasa sakit. Begitu juga kita kuatkan lagi persatuan itu dengan kebangsaan. Contohnya, kalau ada negara yang ingin menghancurkan Indonesia, tentunya kan kita orang Indonesia di sini, maka itu harus kita jaga. Gitu. Ada yang bentuknya pembelaannya kepada bangsa itu dengan belajar lebih baik. Jadi kalau dia lebih pintar akan dihargai oleh dunia. Mungkin dia punya kebiasaan nggak hanya dari edukasi pendidikan, tapi dari yang namanya keahlian. Misalnya dia bisa ahli seni, ada seni bela diri, seni musik. Itu kalau emang nanti nonjol dia pada pintar, dunia akan melihat gitu. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Jadi yang berikutnya itu adalah penyelesaiannya apa gitu biar tidak ada kelemahan dalam ruang lingkup RT ini. Untuk apa maksudnya? Penyelesaiannya biar kayak nggak ada terpecah belah atau terjadi kelemahan gitu di bertetangga ini. Baik, ya itu tadi. Jadi bertetangga yang baik adalah tadi tidak melihat tadi ras atau suku. Itu harus kita pahami dari kita kecil sampai kita dewasa nanti. Jangan ada namanya perbedaan ras atau melihat, karena ada tadi yang saya bilang ulangi, ini keturunan ini, keturunan Cina, ini, orang ini, jangan. Jadi kita harus melihat persamaan. Ketika orang itu dipukul dan merasa sakit, kita juga akan merasakan sakit. Solusinya adalah selalu menghargai tidak orang lain dan tidak memandang rendah orang lain, walaupun itu tetangga sendiri, walaupun itu beda ras ataupun beda keturunan, beda agama. Gitu. Cara kita menyikapi biar tidak ada lagi perbedaan, dan itulah penyelesaiannya. Di sini ada agama apa? Kenapa? Ada agama apa aja? Oh baik, maaf tadi saya ada agama apa aja. Kebetulan kalau di RT 7 RW 10 ini ada berapa macam agama, semuanya ada. Ada agama yang namanya Kristen, Katolik, Protestan, ada Islam tentunya, juga ada yang Buddha, kebanyakan tuh. Dan di sini kalau orang Hindunya cuma satu rumah. Kalau yang tadi saya sebutkan selain Hindu banyak. Di sini ya tadi yang saya sebutkan di depan ada suku Jawa, ada suku Sumatera itu Batak ya, ada di sini. Selanjutnya ada suku Sunda, dan ada tadi saudara-saudara kita yang dari keturunan Cina lah, etisnya kan Cina ya, jadi keturunan itu aja sih.
Kalau itu profesi mereka apa aja? Seperti kebanyakan profesi yang dimiliki oleh semua orang, dari orang tua kalian mungkin ada yang jadi profesinya memiliki toko, ada yang bekerja pada orang lain juga sebagai pegawai, ada juga yang dia mungkin sampai saat ini bekerjaannya tidak terus menerus, maksudnya tidak mendapatkan salari yang tetap sebulannya atau salari itu gaji yang tetap sebulannya, tapi mereka freelance, ada yang begitu. Mungkin yang disebut dengan apa namanya, menjadi pengemudi ojek online itu juga bisa. Itu yang sementara ini pekerjaan mereka yang diketahui oleh saya sebagai RT gitu. Jadi jumlah jiwa yang ada di wilayah kepemimpinan ini jumlah penduduk. Penduduk di sini ada 351 penduduk wanita dan laki-laki gitu, dan ada 80 kepala keluarga. Lainnya kelima itu tindakan yang telah dilaksanakan yang mendukung kesatuan bangsa. Betul. Kalau tindakan yang dilakukan RT sendiri dalam hal ini mungkin masih tindakan yang sifatnya sederhana ya, mencoba untuk merangkul dan tidaknya merangkul semua yang ada warga tanpa membeda-bedakan gitu. Jadi tindakannya misalnya ada saudara kita yang dari etnis Cina atau meninggal, ataupun dari suku Jawa meninggal, atau warga semua yang ada di sini, tindakan saya itu adalah tidak membeda-bedakan, tetap kita sama, dalam pengurusannya harus sama, dalam menyikapinya harus sama, tidak memandang bulu. Itu salah satu yang harus dilakukan oleh semua ketua RT. Jadi, selesai. Jadi pertanyaan selesai. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih semua. Salam ya kita. Ya. Ya, makasih semua ya. Udah mau wawancara. Ya, sama-sama. Masuk. Tolong, Febi. Abang sini. Emang sekarang diajar sama dulu. Dikirain di sono. Tapi kalau pulang kemana? Kayak misalnya Hah? mau kampung Bali. Oh, kembali ini share ya. Yang ini dari ini gereja masuk Iya. ke kanan, ke kiri paling pojok. Kelas berapa sih? Saya kelas 1. Ini? Kelas 6. Oh, 6 tapi di sono sekolahnya. Oh, enggak di sini MRI dong. MI. Iya. Oh, bareng sama si itu ya, si anaknya Om Toto ya, siapa? Iya. Tapi dia kelas 5. Oh, Om ingat dulu. Om dulu kalau nongkrong begadang juga. Pulang dia nyer satu, pasti nyer satu. Semua orang itu tahu. Saya tapi di Ibu Min tuh, Mama Min. Nenek yang dia ibunya almarhum Bapak Yayan. Tuh di situ saya tiap pagi, jadi ingat jadi kalau situ dulu tiap hari di situ begadang main gitar. Sampai dulu parkir di gereja tuh, gereja kan mobil. Dulu saya pertama yang parkir tuh dapat duit gocap 100. Akhirnya sama orang anak situ gantian, ya udah nggak apa-apa tuh. Jadi parkir lagi di apotek dulu. Yang penting bisa buat jajan. Siangnya saya sekolah, tapi malam nyari. Yang penting buat parkir aja. Mau dapat sepeda ngasih digo, oke kalau kali 50.000, 50 perak ya, cepet tapi lumayan. Nyari lagi parkiran di mana? Karena situ udah dingin. Tapi saya dikasih tuh kayak dulu kan gereja kalau keluar mobil saya iseng-iseng aja dikasih sama yang mobil. Ya, sekarang udah padat, udah banyak motor. Dulu mau masih saya ya sumuran badai kemarin. Saya ikut maju tuh, nggak malu. Yang akhirnya tadi kan anak itu pada malu, lama-lama ikut. Sampai malu, orang saya juga dari kecil udah nggak ada orang tua, sama gitu. Dari kelas berapa dulu? Dari kelas 5 SD lah udah orang tua udah meninggal juga. Jadi apa aja sama yang penting bisa buat jajan, nggak ngerepotin orang tua, nggak berubah gitu. Maka di situ dulu ada Ibu Min itu, nenek itu baik tuh, sering ngasih. Dimana kalau kita baik nih, misalnya kita ringan tangan, misalnya dulu ada orang kerja bakti saya ikut aja, ada orang apa ya katanya ini buat jajan gitu aja gitu. Intinya dimana kita sempat, saya cuma mau cerita nih Om, dulu kayak bapak tuh almarhum alhamdulillah di mana-mana orangnya baik, mau bantu kalau ada orang kesusahan, ada apa dia mau datang. Tapi caranya bapak nggak kayak orang-orang, nggak ketahuan, caranya kayak pelit depan, enggak. Almarhum bapak tuh baik, dia soal tolong orang tuh baik, pelan-pelan gitu. Sampai keluarnya gini, nggak mau ketahuan istrinya kali, kalau dapat istri kan enak. Oh, jadi bantu dia sering kesini, hari ini bantu, hari ini bantu. Karena emang dulu di mana-mana bapak kan bantu baik dalam keamanan segala macam, keluar kayak apa namanya tawuran segala macamnya. Kadang-kadang pengen gitu, tapi karena mikir, aduh saya ini dulu Om nih, cerita Om nih, orang tua udah nggak ada, kalau nanti Om saya ketangkep ibu kasih ya ngurusinnya gitu dulu udah pengen banget tuh, pengen ikut, tapi alhamdulillah nggak pernah ikut tuh, karena mikir aduh nanti saya udah nggak punya orang tua. Kedua
ibu saya nanti gurunya udah deh saya mau jadi apa, kalau sedangkan kita kan maunya nanti udah besar maunya membantu gitu, membantu seorang ibu gitu yang luar biasa gitu. Jadi kalau ada orang tua seorang ibu marah, anggap aja itu seorang bapak yang marah gitu, karena dia udah jadi bapak jadi sebagai ibu gitu. Maksudnya kita sebagai anak udah nggak usah diambil hati, biarin aja, turutin aja tuh, asal diturutin selesai beres. Waktu kita main lebih banyak loh daripada nurutin perintah orang. Waktu kita main masih banyak loh daripada itu, dengan nongkrong juga lebih banyak nongkrong daripada bantu orang tua gitu. Oke. Ya. Jadi kalau mau nanti mau main lagi silakan. Kalau ada apa sini aja ke Om, dapatnya ada apa gitu. Sini aja. Nama saya Pak bertiga. Ada di Paris. Kemarin. Jadi kalau mau main Pak, makasih banyak. Ya mau Makasih Mary. Ya sama. Makasih Mary. Ya.